Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kali ini pertemuan ketiga dari perkuliahan kita di etika profesi keguruan ya. Jadi di video kali ini kita akan fokus pada pembahasan mengenai konsep profesi keguruan. Secara khusus, video ini akan membahas tentang makna profesi, istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi, syarat untuk disebut sebagai profesi ya, ini untuk sebuah pekerjaan, apa syaratnya kira-kira supaya bisa kita sebut dengan profesi, dan selanjutnya yang terakhir kita juga akan membahas tingkatan-tingkatan profesi. Jadi keseluruhan ada 4 konsep yang akan kita bahas di video kali ini. Baik, langsung saja kita mulai dengan konsep yang pertama, yaitu makna profesi. Profesi sebenarnya memiliki berbagai makna, namun secara leksikal profesi itu diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan terhadap sebuah kredibilitas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, profesi juga biasanya merujuk pada jenis pekerjaan yang membutuhkan training atau pendidikan tinggi terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Misalnya pengacara. Nah, itu tidak sembarang orang bisa kita sebut pengacara, walaupun orang itu misalnya mempelajari hukum di bangku kuliah. Namun kalau tidak mengikuti training untuk menjadi lawyer, maka tidak bisa kita sebut sebagai lawyer. Yang ketiga, profesi juga biasanya merujuk pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang memiliki kode etika di dalamnya. Jadi misalnya dokter itu bisa disebut dengan profesi, dan pun ada juga kode etiknya. Jadi kode etik kedokteran Indonesia misalnya. Guru juga begitu. Ada kode etika yang mengatur profesi ini. Namun di samping 3 makna tersebut, dewasa ini masyarakat justru memiliki definisi sendiri nih mengenai profesi. Jadi masyarakat seringkali mengartikan profesi atau profesionalisme itu sebagai keterampilan dalam sebuah hal. Whether or not keterampilan itu didapatkan melalui training atau specialized education misalnya. Jadi biasanya masyarakat itu cenderung menganggap profesional itu sebagai cakap misalnya, terampil dia dalam master dia dalam bidang tertentu. Sehingga muncullah istilah-istilah yang sebenarnya aneh tapi sering kita dengar di kalangan masyarakat awam ya. Misalnya pencuri profesional. Ya, itu aneh memang, karena untuk menjadi pencuri kamu tidak butuh sekolah khusus atau kursus khusus untuk menjadi pencuri, tapi ternyata untuk menyampaikan keterampilan, menunjukkan menjelaskan kemumpunian seseorang dalam mencuri, itu orang bisa bilang pencuri profesional gitu. Istilah tersebut seperti penjahat profesional, sopir profesional, tukang ojek profesional. Ini bisa kita lihat sendiri bahwa masyarakat itu cenderung mengartikan kata profesionalisme itu sebagai kemumpunian, kecakapan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Terlepas dari orangnya itu menjalani pendidikan khusus atau tidak. Jadi kalau begitu definisi mana yang paling benar? Ya, yang paling benar ini sebenarnya tergantung mazhab masing-masing ya. Tapi Vollmer, salah satu ahli sosiologis barat itu menyatakan bahwa profesi itu katanya sesungguhnya adalah jenis atau tipe pekerjaan tertentu yang ideal saja. Jadi yang dalam prosesnya itu membutuhkan pelatihan, membutuhkan pendidikan. Nah, itu katanya bisalah disebut sebagai profesi. Yang oleh karena itu sebenarnya berdasarkan pernyataan tersebut, semua pekerjaan itu berpotensi untuk disebut sebagai profesi. Namun katanya ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh sebuah pekerjaan supaya bisa dianggap sebagai profesi. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah sebuah pekerjaan itu harus membutuhkan keterampilan, komitmen, dan keahlian yang relevan. Ini adalah syarat untuk sebuah pekerjaan dianggap sebagai sebuah profesi. Baik, sejauh ini karena sudah sampai di persyaratan untuk dianggap sebagai sebuah profesi bagi sebuah pekerjaan ya. Nah, saya ingin Anda mempause dulu videonya dan silakan Anda pikirkan kira-kira
pekerjaan apa saja yang hanya membutuhkan 1 dari 3 syarat tersebut, 2 dari 3 syarat tersebut, dan 3 dari 3 syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Dan silakan jenis pekerjaannya dituliskan di kolom komentar. Sudah dijawab pertanyaannya? Kalau sudah, terima kasih atas kerjasamanya, dan sekarang kita lanjut dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan profesi. Yang pertama adalah profesi itu sendiri. Jadi tadi dari beberapa menit pertama kita sudah pahami bahwa profesi artinya segala jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, expertise, begitu ya kira-kira. Nah, keterampilan atau expertise ini biasanya didapatkan melalui proses profesionalisasi atau program profesionalisasi ya. Nah, profesionalisasi ini sendiri bisa dilakukan sebelum seseorang mengemban pekerjaan tertentu atau menjalankan pekerjaan tertentu, atau setelah dia menjalankan pekerjaan tertentu. Kalau itu dilakukan, profesionalisasinya dilakukan sebelum Anda atau siapapun bisa dikasih tanggung jawab untuk mengemban pekerjaan tersebut, maka itu namanya pra-service training ya. Terus kalau Anda mendapatkannya setelah mengemban pekerjaan tertentu, maka itu namanya in-service training. Istilah kedua adalah profesional. Nah, ini merujuk pada 2 hal ya. Profesional bisa berarti seseorang mengemban profesi tertentu. Jadi ketika kita bilang, oh dia itu seorang profesional, artinya dia itu mengemban pekerjaan tertentu begitu ya. Nah, yang kedua ini merujuk pada keterampilan atau kecakapan dalam mengemban pekerjaan tertentu. Jadi ketika kita bilang dia menjalankan pekerjaannya dengan sangat profesional, nah itu menunjukkan ekspertisnya kira-kira. Selanjutnya ada profesionalisme. Nah, ini merujuk pada komitmen anggota sebuah profesi untuk meningkatkan kompetensinya dan kualifikasinya serta melakukan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi tersebut. Jadi kalau sudah sesuai dengan tuntutan pekerjaan tersebut, maka kita bisa bilang seseorang yang melakukannya dengan sebutan profesional. Selanjutnya ada profesionalitas. Jadi profesionalitas ini merujuk kepada sikap para anggota sebuah profesi dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi ketika tadi profesionalisme itu merujuk pada komitmen, maka profesionalitas itu merujuk pada sikap anggota sebuah profesi dalam menjalankan pekerjaannya. Profesionalitas juga merujuk pada derajat pengetahuan dan keterampilan yang seseorang miliki terhadap pekerjaannya. Selanjutnya yang terakhir, istilah yang berhubungan dengan profesi adalah profesionalisasi. Profesionalisasi adalah program yang memberikan kita keterampilan dan pengetahuan yang kita butuhkan dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan di beberapa menit sebelumnya bahwa profesionalisasi itu bisa dilakukan sebelum Anda mengemban sebuah pekerjaan atau setelah Anda mengemban sebuah pekerjaan. Kalau sebelum namanya pra-service training, atau kita di Indonesia ini biasanya kenal dengan istilah prajabatan. Dan ada yang kalau yang sudah diberikan setelah Anda mengemban sebuah pekerjaan namanya in-service training. Selanjutnya kita lanjut dengan syarat sebuah pekerjaan untuk bisa disebut sebagai profesi. Syarat yang pertama adalah sebuah pekerjaan itu harus unik, khas ya, definitif, dan penting. Pelayanannya penting untuk masyarakat atau individu. Jadi unik ini artinya dia memiliki kekhasan tersendiri, dan definitif artinya dia punya batasan-batasan yang jelas yang membedakan dia dengan profesi yang lain. Dan penting artinya dia pelayanannya memang harus dibutuhkan oleh masyarakat. Syarat yang kedua adalah sebuah pekerjaan itu harus menekankan pada kapasitas intelektual dalam pelayanannya. Syarat ketiga adalah trainingnya atau pendidikan khususnya itu biasanya membutuhkan durasi yang cukup panjang ya. Bisa dia tahunan, ada yang bahkan sampai 10 tahunan gitu. Seperti dokter spesialis itu kan dia butuh waktu yang lama banget. Saya nggak tahu berapa lama persisnya, tapi itu sampai
tahunan, bisa lebih dari 5 tahun. Syarat yang keempat adalah anggota sebuah profesi atau asosiasi profesinya itu sendiri itu biasanya memiliki otonomi yang cukup besar dalam melakukan manajemen profesi sendiri. Syarat yang kelima, nah ini berhubungan dengan syarat keempat tadi ya mengenai otonomi anggota profesi atau asosiasinya sendiri. Jadi ketika seorang anggota profesi itu melakukan kesalahan dalam pelayanannya, misalnya dokter yang melakukan malpraktek, nah itu pertanggungjawabannya harus diemban sepenuhnya oleh individu tersebut dan tidak boleh dilimpahkan ke pihak asing. Selanjutnya, bagi sebuah pekerjaan untuk bisa dianggap sebagai profesi itu harus menekankan pada pelayanan publik di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, sebuah profesi juga harus memiliki asosiasi sendiri yang bertanggung jawab pada uh, pembuatan kode etiknya misalnya, terus peraturan apa saja yang harus diikuti oleh anggotanya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kedelapan ya, jelas itu sebuah pekerjaan tuh kalau mau dianggap sebagai profesi itu harus memiliki kode etik tersendiri. Ya. Walaupun ahli atau organisasi lain itu memiliki kriteria tersendiri sebagai syarat bagi sebuah pekerjaan untuk menjadi profesi, tapi secara umum yang 8 yang sudah saya sampaikan tadi itu sudah cukup komprehensif untuk menjadi persyaratan bagi sebuah pekerjaan supaya bisa dianggap sebagai sebuah profesi menurut saya. Jadi ya kita fokus di situ aja. Nah, yang terakhir sekarang kita lanjut dengan tingkatan keprofesian. Menurut Robert W. Ritchie, ada 5 tingkatan keprofesian. Yang pertama itu ada profesi yang sudah lama, older profession. Yang kedua, profesi baru, newer profession. Yang ketiga, profesi yang sedang tumbuh kembang atau emergent profession. Yang keempat, semi profesi atau semi profession dalam bahasa Inggris. Dan yang kelima, profesi yang belum jelas arah tuntutan keprofesionalannya. Nah, nanti di tugas untuk pertemuan ini Anda akan saya minta untuk mengkelompokkan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kira-kira masuk ke dalam kategori-kategori yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan ini. Dan ini adalah summary dari chapter yang harus Anda baca ya dari buku kita. Dan sampai jumpa nanti di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komennya di ini ya, dijawab pertanyaan yang tadi dijawab di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.